Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia pada pagi ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya untuk menyempatkan diri di acara workshop kepenulisan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Mbak Leli Sylvia selaku koordinator komunitas SDPRO dengan Bapak Sungkono sebagai pemateri pada tulisan pagi hari ini serta peserta workshop yang berbahagia. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pada para peserta dan para hadirin dimohon. Bangsa dan tanah air, marilah kita bersama. Tanahku hidupkan bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya bangsa Indonesia, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Jadi silakan duduk. Terima kasih saya ucapkan. Selamat datang dalam acara workshop kepenulisan produksi dalam menulis artikel ilmiah untuk publikasi internasional berbakat ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tika Putra Muhammad sebagai moderator yang akan membantu jalannya acara di sesi ini. Jadi workshop ini diselenggarakan oleh sebuah komunitas bernama Komunitas SDPRO untuk memberikan pelatihan kepenulisan kepada teman-teman mahasiswa untuk meningkatkan kualitas tulisan yang dihasilkan. Nah, sedikit perkenalan dari komunitas SDPRO sendiri. Di komunitas SDPRO ini merupakan komunitas yang digagas oleh beberapa mahasiswa yang saat ini sedang melanjutkan studinya di program sarjana dan doktoral di ITS. Nah, SDPRO sendiri merupakan organisasi dari Science Sector. Harapannya, acara-acara yang akan dilaksanakan oleh komunitas ini bisa membantu meningkatkan kualitas hasil penelitian dari teman-teman semuanya. Adapun rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, yang kedua sambutan oleh koordinator komunitas SDPRO. Kemudian acara utama yaitu materi kepenulisan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Kemudian acara ini bisa dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting sehingga teman-teman semua yang belum bisa hadir bisa join melalui link Zoom yang telah dibagikan di grup WhatsApp masing-masing. Oke, kemudian memasuki agenda kedua yaitu sambutan yang akan
diberikan oleh Mbak Laili Asma Safira selaku koordinator komunitas S2. Beliau adalah mahasiswa S2 Teknik Elektro, dan mohon maaf beliau saat ini tidak bisa hadir bersama kita di sini karena sedang melanjutkan studinya di Jepang. Kepada Mbak Laili, saya persilakan. Terima kasih Mbak Vika atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, pada acara pelatihan kepenulisan bertajuk produktif. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua, Bapak, Ibu, juga Mas, Mbak, yang pada pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya di hari libur untuk hadir dalam acara kegiatan dari komunitas ST Pro dengan tajuk produktif menulis artikel ilmiah untuk publikasi internasional berdampak tinggi, yang dimana kegiatan pada hari ini merupakan acara workshop kepenulisan pertama yang diadakan oleh komunitas ST Pro ini. Di sini nanti akan dipandu oleh Bapak Dr. Sungkono dari Departemen Teknik Fisika, Departemen Fisika. Saya di sini sebagai koordinator berharap acara ini dapat membawa pengaruh yang baik, dapat membawa inspirasi yang baik untuk Mas, Mbak, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam acara workshop kepenulisan yang perdana ini. Juga semoga harapannya setelah workshop ini ada keberlanjutan untuk kita belajar menulis sehingga kita menjadi lebih produktif dalam publikasi, terutama publikasi internasional yang memberikan dampak. Mungkin itu saja secara singkat saya memberikan sambutan, mungkin bisa kembali lagi diteruskan kegiatannya sehingga nanti bisa lebih optimal untuk diskusi dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait ini, ya. Biasanya kan ini, kalau dari alur publikasi kan ini. Biasanya kita melakukan riset dulu atau penelitian. Kemudian dari riset atau penelitian kita akan menghasilkan hasil dari riset output, kemudian luaran, kemudian impact. Luarannya ini biasanya berupa publikasi. Salah satunya bisa paten, bisa yang lainnya. Ya. Terus kemudian impact. Impact ini kira-kira ngefek ke secara keilmuan enggak? Ngefek ke masyarakat enggak? Kalau yang terkait paten ya kira-kira ini ada yang menggunakan enggak? Kan banyak paten di ITS tapi tidak ada yang menggunakan. Banyak kan gitu kan? Atau misalkan banyak publikasi juga tapi juga tidak disitasi gitu. Atau dalam artian tidak memberi efek ke komunitas keilmuannya. Artinya kalau demikian itu bisa jadi karena topiknya yang terlalu jauh masa depan dan di saat ini masih belum terlalu dibutuhkan dalam tanda kutip karena banyak paper yang seperti itu. Terus kemudian ada juga yang memang sudah out of date atau sebenarnya topiknya sudah tidak ini lagi gitu, sudah tidak banyak digunakan orang lagi karena ada metode-metode lain yang lebih bagus. Misal kalau yang terkait komputasi itu misalkan metode Gauss-Newton atau metode Newton itu kan metode yang sudah lama banget gitu dan itu beberapa orang sudah malas menggunakan. Kenapa demikian? Karena ada AI, ada genetic algorithm, particle swarm optimization, teaching based optimization, teaching learning based optimization ataupun yang lain atau metode Jaya misalkan. Nah,
Maka selanjutnya good research, riset yang baik itu akan memberikan impact yang baik. Idealnya seperti itu. Nah, bagaimana supaya riset yang baik itu memberi impact yang baik? Maka biasanya perlu suatu desain yang mengapa kok kita perlu publikasi ilmiah? Riset, publikasi untuk menjadi saintis biasanya, atau kalau yang di perguruan tinggi, kalau misalkan Anda mahasiswa biasanya syarat kelulusan, ya. Kalau misal UMI nanti mau lulus S2 kan harus minimal seminar kan. Kalau di S3 minimal di jurnal internasional, accepted biasanya. Terus kemudian juga ini, atau duit, ujung-ujungnya. Ini di kehidupan realita ya. Biasanya kalau yang jurnal internasional itu biasanya sekitar 30 ke atas kumnya. Kalau yang dari ITS kadang kalau yang I1 dapat 30 juta, I2 dikasih 15 juta, I3 dapat 7 juta. Biasanya kalau sebagai penulis pertama atau corresponding author. Dan kalau misalkan Anda masih mahasiswa, terus Anda punya banyak publikasi, biasanya ketika Anda lulus, ini beberapa universitas sudah ngantri, biasanya. Biasanya beberapa universitas yang kenal Anda itu ngantri. Kadang ada, misalkan ada teman Anda yang di mana gitu, telepon. Sekarang posisi di mana? Sudah lulus belum? Kalau sudah lulus, tolong berkas. Kalau misalkan butuh kerjaan, tolong berkasnya kirim ke saya saja. Akan saya daftarkan di sini. Saya dulu beberapa kali dapat tawaran gitu. Di UNESA pernah dapat, terus di yang UIN Jogja juga gitu. Juga dapat gitu. Ya kira-kira dari kenalan, terus ada teman yang ketika riset gini, ada suatu kendala, terus sepertinya penyelesaiannya ini Pak, gitu, atau Bu, gitu. Ketika dicoba, benar. Lantas, Ibu atau Bapaknya tadi ingat itu, dan meminta untuk agar saya bergabung di sana. Kalau yang demikian itu enak jadinya. Kita tidak perlu nyari-nyari gitu setelah lulus itu. Datang sendiri. Ya, dari sini ada yang ingin didiskusikan? Ini pembukaan aja. Nah, ini baru ke materi inti. Bahwa sebenarnya itu kan biasanya kan dari riset ke publikasi. Nah, sebelum melakukan riset itu kita perlu ini analisa gap penelitian dan desain penelitian. Ini yang sangat penting. Karena kalau analisa gap penelitian kita tidak benar, maka biasanya probabilitas 50% itu ketolak ketika kita tulis dalam bentuk draft paper. Kalau di jurnal internasional yang relatif bagus, yang bagus. Tapi kalau yang di jurnal internasional yang nggak jelas ya pasti keterima. Bahkan ada autor yang bernama Agnes Monica aja keterima. Karena jurnal-jurnal yang nggak beres gitu. Nah, analisa gap penelitian, desain penelitian, kemudian dilakukan penelitian, kemudian analisa hasil, penulisan draft paper, terus kemudian baru publikasi. Nah, kalau yang tersebar di beberapa internet, di beberapa panduan, beberapa dosen, itu biasanya nulisnya ini, penulisan draft penelitian, panduannya. Abstrak itu bagaimana, cara membuat judul bagaimana, terus
cara apa itu pembahasan bagaimana, metodologi bagaimana, bagaimana cara kalau misalkan Anda melakukan penelitian, ketemu hasil untuk dikomparkan dengan miliknya orang lain, padahal kan orang lain kan langsung dalam bentuk gambar juga. Nah, itu bagaimana gitu. Nah, sedangkan untuk yang analisa gap penelitian dan desain penelitian seringkali jarang yang membahas. Padahal itu yang idealnya yang awal sebelum adanya penelitian maupun penulisan penelitian maupun dipublikasikan. Biasanya itu. Dari sini ada yang ingin didiskusikan? Langsung saja sekalian biar nggak apa itu bolak-balik. Lah, bagaimana cara kita membuat analisa gap penelitian? Biasanya analisa adalah analisa kondisi saat ini. Ketika kita menganalisa kondisi, misal Umi misalkan mempelajari tentang opto-LK. Kondisi saat ini opto-LK ini seperti apa gitu perkembangannya? Misalkan kalau topiknya Umi misalkan terkait sensor atau terkait lapisan tipis gitu misalnya. Misalkan lapisan tipis untuk sel surya misalkan. Nah, ini perkembangannya sampai apa? Persentasenya berapa persen? Material yang digunakan apa? Itu idealnya. Ini paling enggak punya literatur biasanya paling enggak sekitar 10, yang paling enggak 5 tahun terakhir. Syukur-syukur kalau misalnya ada yang 1 tahun terakhir. Ini kondisi saat ini. Terus selanjutnya kondisi ideal. Idealnya seperti apa gitu? Misal kalau sel surya menggunakan DSC kan sekitar 1% kan persentasenya umumnya. Lah kondisi idealnya kan tidak 1%. Buat apa 1%? Mau cuma 1%. Idealnya kan paling enggak 20% gitu misalkan. Kalau yang di pemikiran ya. Lantas bagaimana cara mengimprove-nya? Itu adalah gap penelitian itu. Gap yang akan diselesaikan. Misalkan bagaimana cara mengimprove atau meningkatkan ini tadi, persentase efisiensi tadi dari DSC misalkan, kalau yang bidangnya Umi misalkan. Lah, ini jika misalkan dapat menghasilkan ini tadi, yang melebihi yang kondisi saat ini, misalkan yang persentase efisiensi DSC tadi misalkan tertinggi untuk saat ini misalkan 2% gitu misalkan. Kok Anda misalkan mendapatkan yang efisiensi di atas 3%, itu merupakan temuan atau novelty, punya keterbaruan hasil. Baik keterbaruan ini bisa metodologi, step by step, bisa bisa metodologi, bisa bahannya, bisa yang terkait hasil. Bahan-bahannya sama, step-stepnya sama, tapi misalkan waktu pemanasan beda, kan hasil beda kalau yang di material. Mirip ketika yang di komputasi. Algoritma sama, step by step-nya sama, tapi parameter tertentu yang dirubah sedikit itu kadang berubahnya relatif banyak. Nah, itu juga bisa jadi novelty. Semakin tinggi novelty kita, hasil ini penelitian tadi, misalkan kalau yang dari gap yang kita selesaikan tadi, ternyata hasilnya itu bagus, misalkan yang DSC yang umumnya itu misalkan untuk saat ini misalkan 2%, kok Anda misalkan mendapatkan efisiensi yang 10% gitu, yakin itu keterima di Q1. Bahkan kadang reviewer kan biasanya kan mengkritik paper kan, ini gini, jadi semacam kritikus gitu. Jadi mirip seperti kalau yang di stand up komedi itu tukang roasting gitu. Itu kadang tidak melakukan yang tidak merosting paper kita, tapi malah memuji paper kita.
Yang misalkan bahasa kita jelek pun, itu mereka akan mencoret-coret bahasanya, biasanya. Karena mereka pengen ini supaya ini dipublikasikan di jurnal tersebut. TOEFL saya saat di S3 awal itu sekitar 400. Kan nggak mungkin kan nulis draft paper yang bagus ya. TOEFL cuma segitu. Ketika publikasi pertama, saya cukup menggunakan Google Translate, yang penting SPOK, maka kemungkinan nanti ketika di Google Translate benar. Persepsi saya gitu, asal SPOK. Asal SPOK ininya, kalimatnya. Ya, tapi kalau kalimat Anda misalkan telah dilakukan, ya jelas salah bahasa Inggrisnya. Beberapa orang kan ketika nggak buat abstrak kan telah dilakukan penelitian, ini gini. Subjeknya nggak ada. Ini bukan kalimat. Dalam nahwu kan katanya kalimat itu subjek predikat. Di dalam ini juga sama, di dalam tata bahasa Indonesia. Subjek predikat. Bahasa Inggris juga sama, subjek predikat. Itu reviewer 2 itu bilangnya bahasa Inggris Anda jelek. Gitu. Kalimatnya your English is not good. Kan mau ngomong your English bad kan? Itu. Dan yang bersangkutan ngomong, topik yang Anda kerjakan ini bagus karena belum pernah ada yang melakukan ini. Gitu. Saya pribadi merekomendasikan ini untuk direvisi secara bahasa. Nah, kalau misalnya saya sedang longgar, saya mau mengoreksi draft paper Anda ini. Tapi sekarang saya lagi banyak ini, sehingga saya menyarankan untuk di-improve saja, gitu. Bahasanya. Gitu. Setelah saya mencoba untuk merevisi, saya kirim ulang. Ada beberapa kalimat yang kurang tepat, itu dicoret-coret sama bapaknya. Jadi seperti saya anak bimbingnya. Misalkan. Begitu, itu pula yang diceritakan Prof. Sriwidiantoro di saat diwawancarai oleh mahasiswa ITB. Kalau soal bahasa, Anda tidak perlu risau. Karena pertama ada Google Translate, kedua sekarang itu ada beberapa orang yang bisa mengimprove paper dengan bayaran tertentu. Beberapa orang ada yang gunakan jasa Elsevier atau Springer untuk improve paper. Tapi improve paper di sana relatif mahal. Kalau saya pribadi, saya submit dulu komentarnya apa. Kalau misalnya potensi untuk dipublikasikan, baru saya improve paper. Kalau misalkan kok probabilitasnya rendah untuk diterima, saya tidak mengimprove-kan papernya tersebut. Karena apa? Biayanya kan relatif mahal. Tapi ada beberapa teman itu yang langsung diimprove-kan papernya lewat Springer atau Elsevier. Yang satu judulnya itu biasanya sekitar 5 sampai 6 juta. Itu kadang. Tapi kalau saya pribadi dengan cara nakal tadi, saya submit dulu komentarnya bagaimana. Kalau misalkan komentarnya kok ya tadi misalnya bahasa Inggris Anda jelek, saya cari yang beberapa orang Indonesia kan ada yang buka jasa improve paper kan, nah itu. Terus perhitungannya berapa gitu. Karena kalau yang di Elsevier sama Springer tadi relatif mahal. Dari sini ada yang ingin didiskusikan? Masih belum? Kalau masih belum, saya lanjut. Saya, Pak. Ya, monggo. Apakah terdengar suara saya?
Apakah suara saya terdengar? Terdengar, jelas. Baik, saya mau bertanya, tadi kan dijelaskan kalau misalnya mencari gap analisa itu mencari minimal 10 referensi dalam 5 tahun terakhir. Dalam kurun waktu 5 tahun itu kan memang benar. Ada yang didiskusikan di situ? Oh, iya Pak. Halo. Lanjut saja dulu Mbak, biar nanti yang admin yang nyampaikan ke Pak Sungkono. Oke, baik. Kalau gitu lanjut belajar. Ada yang ingin didiskusikan? Iya Pak, saya Pak. Boleh minta tolong Mbak Vika nggak buat membacakan pertanyaan saya? Dan bagus ini. Pertama adalah paper-paper yang bagus. Biasanya Q1, Q2 gitu, umumnya. Jurnal-jurnal apa itu yang bagus itu seringkali memuat hasil-hasil penelitian-penelitian yang bagus. Kenapa demikian? Karena biasanya jurnal-jurnal yang bagus itu screeningnya ada 2-3. Pertama dari chief editor atau dari editor, dicek dulu. Kalau dari editor ini apa itu meloloskan, baru ke review. Sedangkan kalau yang misalkan di beberapa jurnal internasional yang standar bagus tapi tidak terlalu bagus, itu seringkali chief editor itu melihat abstrak, melihat judul, metodologi sudah langsung dicarikan reviewer. Bahasa nggak dicek. Nah, sedangkan kalau yang di jurnal-jurnal yang bagus, biasanya bahasanya ini sudah dicek oleh chief editor. Sudah di screening dulu. Oleh karena itu, sitasi-sitasi yang publikasi di jurnal internasional yang bagus, itu biasanya banyak. Karena biasanya dijadikan apa itu acuan oleh beberapa orang yang mempercayai jurnal tersebut. Satu itu. Biasanya jurnal yang bagus itu masuk ke Q1 atau Q2 biasanya. Kalau yang relatif ini ya Q2, Q3 biasanya. Satu itu, kedua jurnal-jurnal internasional yang memiliki spesifikasi tertentu. Misal kalau yang di analisa sinyal itu dulu apa itu yang terkait ini adaptif ini yang Pak Buang itu yang dia mempublikasikan empirical mode decomposition dan kemudian bapaknya membuat jurnal yang khusus bahas terkait metode-metode adaptif untuk analisa data.
Kalau yang di SMP, kalau yang di empirical mode computation itu maksudnya gini. Kalau misalkan Anda punya kopi, itu ketika dimasukkan ke metode itu kopi bisa sendiri, gula bisa sendiri, terus kemudian airnya bisa sendiri. Tapi ini dalam bentuk data atau sinyal. Dan masing-masing ini kan punya informasi yang berbeda-beda. Itu bapaknya jadi chief editor di situ. Jelas kalau seperti itu, jurnalnya biasanya jurnal yang bereputasi. Karena orang yang memegang itu orang-orang yang tadi sudah di bidang itu dan terpercaya. Lantas yang selanjutnya, kadang ada beberapa jurnal yang agak jurnal yang menawarkan publikasi cepat, yang bayar relatif besar, misalkan 30 juta, 20 juta gitu. Dia bagus ininya, dia masuk ke Q2, Q1. Dan editornya itu juga orang-orang yang hebat juga. Kalau yang demikian itu biasanya saya lihat lagi. Topiknya ini kejar-kejaran dengan orang lain enggak? Kalau misalnya topiknya ini kejar-kejaran dengan orang lain, maka wajar. Misal, terkait pengembangan algoritma, itu kan berkejar-kejaran dengan orang yang ngerjakan lain. Misal, Mas Safaat ada di sini, saya di fisika, gitu misalkan. Karena peralatannya tinggal laptop saja, maka kan ada kemungkinan ribuan orang yang ngerjakan hal yang serupa. Nah ini logis kalau misalnya dipublikasikan di tempat yang tadi, yang MDBBI yang butuh publikasi cepat tadi, meskipun bayarnya relatif mahal. Dan sebab editornya terpercaya, punya track record yang jelas. Setahu saya itu, Mbak. Dan sama lagi, sesuaikan dengan topik penelitian kita. Kalau misalkan topik penelitian kita DSC kan atau terkait sel surya kan nggak mungkin toh kita cari topik yang lain gitu, yang tidak berkaitan. Utamakan jurnal-jurnal yang memiliki spesifikasi tertentu. Misalkan komputer engineering gitu, fokus di komputer gitu. Misalkan ada yang terkait keramik gitu. Ini maka khusus pembahasan tentang keramik. Yang seperti ini biasanya yang lebih terpercaya. Dia memiliki spesifikasi khusus. Setahu saya, sebatas pengetahuan saya seperti itu. Mungkin dari Mbak Laili ada tanggapan atau sudah cukup? Baik, dari Mbak Laili sudah cukup, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Muhammad Abdul Malik. Jadi izin bertanya terkait bedanya Q1, Q2, dan Q3 apa? Kemudian yang dikatakan paper ini bermutu, itu seperti apa? Mohon arahannya, Pak. Q1, Q2, Q3 itu biasanya yang membuat ranking seperti itu Elsevier biasanya. Setahu saya itu. Nah, biasanya ini didasarkan pada citasinya. Biasanya citasi yang dari jurnal tersebut. Sebatas pengetahuan saya itu. Biasanya paper-paper yang memiliki impact bagus tadi, yang mana ya tadi ya? Yang ini itu, biasanya itu citasinya banyak secara umum. Misal kalau Anda lihat di Google Scholar gitu, misalkan terkait symbiosis optimization search,
yang dikembangkan oleh salah satu dosen Petra yang dulu alumni S2 sini itu 1000-an lebih satu paper. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena optimasi ini dia yang bersangkutan beliau mengembangkan metode optimasi baru, dan metode optimasi ini pasti dipakai untuk semua bidang. Teknik industri untuk perlu optimasi, teknik elektro juga perlu optimasi, teknik komputer atau informatika juga butuh optimasi, teknik sipil juga butuh optimasi, di geofisika itu juga butuh optimasi. Di material atau di optik juga butuh optimasi, karena untuk kurva Fitting. Salah satunya. Terus lagi ini apa itu? Kadang lah ini apa itu? Tadi apa Mbak pertanyaannya? Yang ini yang dikatakan bagus atau tidak ya? Yang dikatakan mutu itu seperti apa? Biasanya tadi yang banyak orang mensitasi, yang bukan sitasi ini loh, mafia dalam tanda kutip. Sebab saya pernah dengar dari cerita dari teman itu, ada suatu grup WhatsApp atau grup gini itu, apa itu grup penelitian gitu. Apa itu? Ini untuk saling mensitasi. Misalkan saya publikasi ya, saya mensitasi tersebut gitu. Dalam satu grup tersebut. Dan saya pernah dapat email yang terkait itu. Diminta mensitasi. Nanti saya akan dikasih duitnya gitu. Jadi ada harganya di situ. Dari Cina emailnya saat itu. Dia bilang kalau ada grup di situ. Jadi simbiosis mutualisme semacam itu. Nanti tugas kita cuma mensitasi yang ada paper yang ada di situ. Nah gitu. Terus ada juga kejadian gini. Ada dosen di Indonesia, ini sempat kejadian. Ini jangan pernah Anda lakukan. Sebagai editor kalau nggak salah, hampir semua paper yang masuk ke itu diminta mensitasi papernya yang bersangkutan. Padahal tidak berkaitan gitu. Satu itu. Kedua, meskipun tidak ada di sitasinya, tapi diminta ditaruh di daftar pustaka. Entah itu berhubungan atau tidak. Sehingga dalam waktu sekejap, itu H-index yang bersangkutan naik tinggi. Publikasi juga gitu. Orang-orang yang dikenal itu, yang bersangkutan punya jaringan itu, diminta ada namanya. Dan publikasinya di seminar-seminar. Tahu sendiri kan seminar seperti apa? Apalagi kalau seminar di Indonesia. Anda submit ya kemungkinan keterima asal bayar. Kondisinya kan demikian. Sehingga efeknya adalah apa itu dalam waktu 1 tahun itu bisa 25. Itu sempat ada masalah seperti itu di Dikti. Karena apa itu Anda masih dalam proses belajar dan kita juga masih dalam proses belajar. Mari kita ini apa itu mulai dengan hal-hal yang baik. Kalau yang demikian itu nggak perlu dicontoh. Kan kalau kita ngomong masalah ini, masalah ini, penelitian kan harus jujur kan. Penelitian itu kan idealnya jujur kan.
hasilnya apa yang kita laporkan. Maka haram hukumnya ngedit data. Pernah melakukan itu di saat praktikum? Merekayasa data. Itu haram hukumnya. Kecuali kalau seperti ini. Misal Anda ngukur gelombang elektromagnetik di sepanjang suatu lintasan gitu misalnya. Terus di tempat tertentu ini melewati ini misalnya kabel listrik. Lah kabel listrik ini kan kabel listrik yang gini ini kan ketika dilewati arus apa? Arus listrik yang melewati arus listrik yang apa itu menjalar di ini di apa itu di batang yang konduktif, maka akan menghasilkan medan magnet dan sebagainya itu. Nah, ini kan biasanya datanya kan akan terganggu. Nah, kecuali seperti itu, maka ini perlu ada teknik-teknik khusus untuk mereduksi tadi. Atau yang di Gunung Kelut dulu. Di titik-titik tertentu itu tidak bisa diukur. Benar-benar alat itu nggak bisa baca ini. Aku tuh sampai gini, kok bisa ya? Aku baru ngalami ini. Tapi ketika geser 1 meter, kiri, kanan, atau depan, atau belakang, itu bisa. Padahal idealnya itu titiknya di situ, kalau dari desain penelitian. Saya mencoba baca Bismillah, Al-Fatihah, gitu. Tetap nggak ngefek. Saya pisui, juga nggak ngefek. Karena beberapa kali dulu, kalau yang di daerah Gunung Kidul itu, ketika pengambilan data itu beberapa kali alat itu nggak bisa baca. Tiba-tiba itu, aku pisui itu bisa. Mungkin karena Gunung Kidul kan orangnya halus-halus itu, jadi pisui kaget itu. Tapi yang kalau yang di Kelut ini nggak ngefek. Al-Fatihah nggak ngefek, Bismillahirrahmanirrahim nggak ngefek. Itu nggak ngefek. Terus setelah itu pulang ke tempat penginapannya. Ada teman itu yang mutar terkait CD terkait Gunung Kelut. Ternyata tempat yang mau saya ukur tadi itu tempat apa itu orang bakar dupa, gitu-gitu di situ. Pas itu. Nah, misalkan gitu-gitu. Ini perlu ada perlakuan khusus. Tapi tetap tidak boleh ngedit data. Ya. Cukup, Mbak, mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi? Ya, mungkin untuk Mas Abdul Malik, apakah ada tanggapan lagi dari jawaban Pak Sungkono? Ya, mungkin bisa dicukupkan, Kak, bisa dilanjutkan materinya. Selanjutnya ini, analisa kondisi saat ini. Umumnya gini, membaca, biasanya kalau saya pribadi, 15 paper yang terbit di jurnal internasional, yang terakreditasi, terkait topik penelitian. Dan biasanya saya menghindari yang seminar-seminar. Apalagi kalau seminar-seminar yang di kita. Atau yang jurnal-jurnal di orang Indonesia sendiri, saya pribadi menghindari. Kenapa demikian? Karena beberapa kondisi jurnal kita itu, yang mereview itu tidak sesuai bidangnya, bidang penelitian. Umumnya seperti itu. Meskipun ini tidak semua. Menganalisa metode, hasil, kekurangan, dan kelebihan, metode ataupun hasil yang didapat dari paper tersebut. Misalnya ada satu paper gini, biasanya saya baca di judulnya apa, kan kalau dari judul kan seringkali kelihatan.
kelemahan apa, kelebihan apa. Dari abstrak lebih detail lagi biasanya metode yang digunakan apa, kelemahan kelebihannya apa, itu biasanya saya tandai. Kalau misalnya tertarik baru saya download. Kalau enggak. Biasanya saya baca dari judul sama abstrak. Makanya kalau nanti kalau membuat judul sama abstrak, Anda harus pinter-pinter buat itu. Syukur-syukur kalau bisa provokatif. Tapi provokatif yang mencerminkan hasil loh ya. Kemudian membuat matrik dari hasil analisa tersebut untuk mencari gap penelitian. Step by step-nya itu. Dan ini tidak hanya untuk Anda ketika membuat paper nanti, tapi untuk di saat Anda membuat desain tesis, atau nanti ketika Anda sudah lulus terus jadi dosen misalkan, bisa digunakan untuk membuat proposal limbah penelitian. Karena ini nanti itu untuk deskripsi di latar belakang. Ini, step-step ini. Anda di saat buat tugas akhir, yang paling sulit apa? Judul, abstrak, atau latar belakang? Atau kata pengantar? Iya, karena masih jomblo, jadi mau dikasih itu ini. Kan umumnya beberapa orang itu abstrak sama latar belakang. Lah, karena tidak gunakan ini biasanya. Apalagi kalau misalkan topik sudah ikut pembimbing. Tuh, biasanya gitu. Jadi meskipun topik sesuai pembimbing pun, sesuai ini pembimbing, Anda juga harus nyari ini, idealnya. Ya, monggo, Mbak. Deskriptif. Jadi kan harus baca langsung atau Tidak semua jurnal itu dideskripsikan secara angka. Kenapa demikian? Karena kadang kalau dideskripsikan secara angka itu terlalu banyak. Misal kalau yang di apa itu software engineering atau di komputer engineering ini kan seringkali uji cobanya itu menggunakan 30 fungsi misalnya. Masa mau di angka apa itu rata-rata standar deviasinya, masa mau dideskripsikan semua di apa itu abstrak? Kan nggak mungkin. Karena abstrak itu sepadat mungkin, sejelas mungkin, yang mencerminkan hasil gitu. Kalau misalkan demikian, ya mau tidak mau dibaca di pembahasannya. Biasanya, Mbak. Karena kalau seperti itu, di kesimpulan juga tidak ada yang deskriptif seperti itu. Nah, padahal biasanya di teman-teman yang material itu, abstraknya itu definitif. Yang tadi misalkan, apa itu ukurannya sekian gitu kan. Tuh. Kandungannya sekian persen gitu. Tapi tidak semua kan seperti itu dideskripsikan secara angka. Gitu, Mbak. Yuk.
Ini ada yang bertanya melalui Zoom, Pak. Monggo, Mbak. Jadi tadi terkait mereview jurnal atau analisa kondisi saat ini, Mbak Laili tanya, gimana kalau kita tuh menggunakan hasil paper review orang lain? Kan sekarang banyak yang menerbitkan review paper. Ya, seperti itu juga bisa, namun seringkali review paper itu juga semacam merangkum dan tidak detail juga seringkali. Nah, kalau jalan tengahnya cari paper review, terus kemudian dibaca paper review tersebut yang sekiranya berkaitan dengan penelitian, Anda cari sumbernya langsung. Dan paper-paper review biasanya citasinya banyak. Karena hampir setiap di latar belakang beberapa orang itu mensitasi. Ada lagi, Mbak? Part 1, analisa gap untuk metode analisa data. Misalkan, ini contoh, misalkan, biar kita enggak ini, contoh matrik dalam untuk pembacaan paper. Misalkan penelitinya siapa, metodologinya gimana, hasilnya seperti apa, dibuat matrik-matrik itu. Misalkan ini contohnya terkait empirical mode decomposition yang tadi yang misalkan kopi gini itu, yang berupa sinyal dimasukkan ke metode EMD itu nanti pecah jadi gula, kopi sama air. Jadi kita tinggal ngambil butuh yang mana. Kalau misalnya kita butuh kopi ya kopinya saja yang kita ambil. Kalau butuh gula ya gulanya saja yang kita ambil. Nah itu. Terus kemudian ini terkait perkembangannya itu misal di list seperti ini. Terus kemudian dari sini itu tadi yang berdasarkan ini tadi, kemudian disusun gini misalnya. Kondisi saat ini gap penelitian. Ini untuk yang contoh di kasus saya yang saat dulu untuk penulisan draft paper untuk lulusan S3 itu misalnya. Nah, kondisinya saat ini. File FEM dianalisa menggunakan EMD dan EMD. Mind map-nya gini. Nah, padahal data saya itu 2 varian gini. Misal 2 varian itu mirip ini loh, kalau misalkan kita punya data sebagai fungsi waktu, itu ada 2 variabel. Yang dua-duanya sebagai fungsi waktu. Itu kalau kita analisa satu-satu, yang X sendiri, yang terus kemudian Y sendiri, itu nanti ada informasi yang hilang biasa. Yang berkaitan dengan korelasi keduanya. Tuh. Terus kondisi saat ini biasanya data terkontaminasi noise dan sebagainya. Terus kemudian saat itu ada pengembangan metode ini multivariat. Jadi analisanya itu yang mirip kopi tadi itu, tapi yang kalau misalkan ada 2 variabel data sebagai fungsi waktu, itu bisa langsung dianalisa secara simultan. Nah, ini terus kemudian saya mencoba menerapkan ini untuk kasus saya misalnya. Isinya uji data sintetik, kemudian hasilnya seperti apa, terus kemudian saya tulis. Gitu toh, sederhana. Dan ini kalau nggak salah ini keterima di 2 tempat kalau nggak salah. Untuk yang uji coba software-nya itu metodenya ini itu di Q1 Computer and Geoscience Elsevier. Terus yang satunya untuk yang uji coba
data tanggul lumpur Sidoarjo yang jebol itu masuk ke Journal of Applied Geophysics kedua saat itu. Dari ini tok sebenarnya awalnya. Main map-nya. Terus kemudian analisa kondisi gap-nya seperti ini. Idealnya analisa data ini dilakukan menggunakan metode multivariat. Nah, kebetulan baru ada metode multivariat yang dikenalkan. Dan problemnya metode multivariat di sini di saat itu ada satu parameter yang belum dikasih sama penelitinya. Jadi saya trial error gitu, run gini, kok hasilnya jelek, run lagi hasilnya kok jelek, run lagi kok hasilnya jelek. Saya tinggal pulang dulu ke kos tidur sekitar jam 12 malam ke sini, aku run ternyata hasilnya bagus. Tuh. Misalkan. Sederhana sebenarnya. Terus ini untuk analisa gap untuk metode pengukuran. Ini kalau terkait metode pengukuran, sama untuk tanggul juga sama. Biasanya kalau yang di tanggul itu umumnya untuk identifikasi keretakan tanggul atau jebolnya tanggul itu umumnya GPR. Kalau yang saat ini itu umumnya resistivitas seismik SP sama GPR itu biasanya. Ini metode resistivitas, ini GPR. Petanya gitu, terus kemudian SP tomografi ini misalkan GPS ini, terus kemudian ini. Faktor tidak stabilnya tanggul apa saja yang menyebabkan, metodenya apa saja yang saat ini digunakan. Nah, yang kondisi ini itu belum ada yang gunakan di beberapa paper itu yang terkait tanggul. Maka aku coba terapkan di sana. Uji data lapangannya gimana nanti, karena idealnya ini. Kenapa demikian? Karena ini tinggal jalan saja pengukurannya. Cepat digunakan, terus dia bisa untuk identifikasi retakan, cuman datanya yang seringkali terkontaminasi. Ini juga sama, ini di Journal of Applied Geophysics. Misalkan lagi, contoh lagi analisa gap untuk algoritma. Pembacaan paper misalkan, penelitinya siapa, metodologinya apa, hasilnya seperti ini. Misalkan ini, simulated tunneling kan perlu 2-3 parameter misalkan. Particle optimization, particle swarm optimization atau PSO 3 parameter. Kinetic algorithm itu paling enggak 2 parameter. Terus ada teorema ini, freelance, yang menyatakan tidak mungkin suatu metode dapat digunakan untuk menyelesaikan semua permasalahan dengan baik gitu. Kadang metode ini untuk permasalahan ini bagus, tapi untuk yang lain nggak bagus gitu-gitu. Terus kemudian ada metode black hole algorithm BHA yang metode ini bebas parameter tuning, artinya tidak perlu parameter tuning. Saya saat itu download shortcut-nya ini, Pak Hatamlu ini, ternyata ketika saya terapkan di kasus saya itu jelek. Terus saya baca lagi teoremanya black hole. Black hole itu kalau semua yang mendekat black hole itu akan terserap. Jadi bintang yang mendekat ke black hole itu akan mati, terserap. Maka supaya jumlah individunya atau bintangnya tersebut tetap, maka perlu pembangkitkan bilangan random. Nah, ternyata ketika aku gunakan sesuai ini tadi, ternyata hasilnya bagus. Tapi saya masih ragu, benar nggak black hole itu semacam ini? Karena ini kok beda dengan shortcut-nya ini. Alurnya. Gitu. Benar-benar beda banget. Gitu. Terus setelah itu, aku pas turun ke lantai 2, ketemu Pak Bintoro. Pak Bintoro kan
terkait ini kan, saya tanya, Pak, apa benar konsep black hole itu seperti ini? Iya benar. Oh, berarti codinganku sudah benar. Saya naik ke atas, langsung saya tulis, saya submit. Ternyata keterima juga di Journal of Applied Geophysics saat itu. Itu malah proses pembuatannya draft paper malah cuma 1 minggu kalau nggak 2 minggu. Dari penelitian sampai draft papernya. Tapi ya gitu, kadang itu topik mirip gitu ketika kita submit itu kadang ketolak. Kenapa demikian? Tergantung reviewer juga. Pertama, kedua, tergantung amal dari ini kadang sepertinya tergantung nasib juga, untung-untungan juga. Jadi pernah dengar itu teman itu S3 di sini terkait tomografi. Submit di jurnal apa gitu ketolak. Langsung submit di satu tempat gitu berbayar dan keterima. Temannya submit di mana gitu ketolak, submit di mana lagi ketolak, terus ini langsung ke yang berbayar. Itu juga masih direvisi 3 kali atau 4 kali. Kalau yang ini 2 kali kalau nggak salah revisinya. Dan ini sudah accepted atau publish, ini belum. Padahal submitnya di duluan ini. Yang terkait ini tadi itu, ini sama yang software tadi itu, yang terkait ini tadi itu barengan. Saya submit bareng karena saat itu kebetulan saya coba itu ini malah yang duluan itu yang terkait software tadi. Accepted padahal itu Diki 1, sedangkan kalau yang Diki 2 itu masih minta revisi lagi gitu. Jadi nggak mesti juga. Makanya kalau misalkan Anda S3 nanti, atau yang saat ini S3, usahakan kalau misalkan topik riset Anda gini itu, kalau misalkan mungkin, ini pecah jadi 2, jadikan draft paper semua, submit di satu tempat, Kalau misalnya Anda pengennya cepat. Karena belum tentu ketika Anda kalau Anda cuma punya satu ini, gitu, misalnya Anda submit, ini belum tentu probabilitasnya belum tentu 100% keterima ya. Tapi kalau misalnya punya 2 gini, Anda submit di lain tempat, ini di A, misalnya ini di B, bisa jadi ini salah satunya keterima. Kecuali kalau tadi misalkan ada yang apa itu yang topik khusus gitu, terus bayar berapa tadi. Nah, kecuali gitu, nah itu ada kemungkinan keterima. Kalau topik Anda sesuai. Meskipun juga kadang juga ketolak. Mas ya. Nah, kalau yang dari ini tadi, terus kemudian kita buat gap penelitian ini. Kondisinya tadi ya ini. SP dianalisa per anomali. Jadi kalau misalnya data gini itu ada dua data yang aneh itu. Misal saya melihat gini, ini kan ada 3 cowok gitu misalnya. 1, 2, 3 kan. Berarti ini misalnya saya anggap aneh itu. Dan 3, itu umumnya 1 dianalisa, 1 dianalisa, 1 dianalisa. Secara terpisah. Padahal idealnya itu seluruhnya langsung. 3 itu langsung dianalisa bareng. Ini idealnya. Namun saat itu ada satu paper yang melakukan ini. Data dianalisis secara simultan, tapi dia menggunakan PSP. Particle Swarm Optimization. Yang perlu 3 parameter tuning tadi. Ini
3 parameter tuning probabilitasnya berapa? Kalau masing-masing memiliki range nilai. Kan trial error kan? Terlalu lama di pencarian trial and error, maka ini bagaimana untuk yang bebas parameter tuning, terus ini uji cobanya, terus idealnya ini. Memang butuh proses untuk pencarian ini. Berarti nanti gini aja, Mbak, biar apa itu enak, biar bisa latihan. Anda sekarang semester berapa? Semester 3? Semester 7. Kalau semester 7 kan berarti kan untuk tugas akhir kan? Nah, coba misalnya topik penelitian Anda yang Anda minati, coba buat seperti ini juga. Untuk latihan. Iya. Saat itu keterima di Journal of Applied Geophysics tahun 2018. Baik. Matur suwun. Mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi? Atau sepertinya perlu ada tadi tugas tadi biar supaya kita bisa belajar bareng. Ya. Ada yang ingin didiskusikan atau yang dari Zoom juga boleh jika ingin ada yang ditanyakan. Mungkin ingin berbagi pengalamannya yang apalagi yang saat ini semester akhir untuk penyusunan tugas akhir maupun tesis mungkin sudah mulai menyusun ini matriks seperti ini bisa di-share. Ya, ini Mbak Laili raise hand. Mungkin bisa langsung ini ya Mbak ya, bisa langsung menyampaikan saja. Oh baik, terdengar ya suaranya. Mbak Vika, suara dengar. Pernah ada teman yang misalkan Anda kalau misalkan waktu musim penghujan sepeda motor gitu ketika melewati jalan yang becek atau yang berlumpur gitu, ininya kan airnya kan nyiprat di motor atau nyiprat di sepatu kan. Nah, yang bersangkutan melihat ini sepertinya kalau bagaimana cara menemukan suatu bahan yang kalau misalkan ini itu apa itu sepeda motor gitu ketika dilapisi itu lumpurnya itu tidak nempel tapi langsung jatuh. Sepatu juga gitu. Dia nyoba ketika itu yang bersangkutan sedang tesis sebenarnya. Sambil nyoba-nyoba itu ketemu formulanya, dicoba, berhasil. Karena yang bersangkutan masih belum punya home base dan yang bersangkutan ketika nyoba di beberapa universitas juga tidak dipanggil karena S1-nya di UIN Universitas Insya Allah Negeri Malang, dan akhirnya sama yang bersangkutan ini dijual ke orang Malaysia kalau nggak salah saat itu 50 juta formula ini tadi. Karena tadi misalnya sepatu dioles itu kemungkinan ketika enggak ini itu sebenarnya kalau misalnya dipublikasikan juga bisa gitu. Tapi kan tadi kondisinya atau dipatenkan kemungkinan bisa.
yang bersangkutan tidak punya home base, kalau mau mempublikasikan juga relatif berat dalam tanda kutip. Kalau dipatenkan juga perlu biaya. Kalau dari ITS gitu kan enak, atau dari universitas itu. Akhirnya tadi dijual. Sama sebenarnya juga melihat gini-gini. Gini kelihatan kalau ketika awal itu terasa berat membuat ini. Tapi kalau misalnya Anda sudah terbiasa, itu Anda tidak perlu gini. Sudah punya step-stepnya. Oh ini gitu. Sudah nggak perlu gini. Kalau sudah ini. Mirip seperti ketika misalnya Anda kalau ahli nahwu sorof gitu kan, ketika mendengarkan orang yang membaca salah jar sama salah rofaknya kan Anda tahu kan itu salah itu. Terasa gitu. Mirip-mirip itu. Mbak Leni monggo Mbak Leni bisa on. Terima kasih Mbak Vika. Mau bertanya Pak, Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan insight yang baru bagaimana cara mencari gap itu tadi. Nah, tapi gimana ya Pak, kalau misalnya kondisinya itu sudah terlanjur, kebetulan tuh saya sudah melakukan sempro Pak gitu. Cuman kan tidak melewati step yang mencari gap ini tadi seperti itu. Bagaimana ya Pak cara memperbaikinya? Itu sebenarnya ini. Sebenarnya kan posisinya Mbak Leli itu kan sebenarnya kan masih di desain penelitian. Seminar proposal kan. Nah, seminar proposal ini sebenarnya tidak mesti judul tesis itu sama dengan yang di proposal. Hasil juga belum tentu sesuai dengan yang di proposal. Karena proposal itu perencanaan. Di tengah jalan bisa berubah. Misal untuk yang di tahun ini, untuk yang tahun sebelumnya, tahun 2021 sama 2002 ini, saya sebenarnya ada penelitian terkait analisa data di Tanggul, Lumpur Sidoarjo yang fungsi waktu. Tahun 2021 bisa pengambilan data, tahun 2022 tanggulnya retak dan harus harus dikasih terpal agar ketika hujan itu airnya tidak masuk. Sehingga tidak bisa pengukuran. Lantas, wong ini juga sudah didanai, maka saya kan harus membelokkan ini. Membelokkan yang desain penelitian yang awal ini. Karena kondisi tadi. Nah, apalagi kalau yang baru sempro tadi, Mbak. Terkait ininya bisa dimulai dari awal lagi sebenarnya. Karena bisa jadi nanti penelitian di jalan itu, misalkan ini, analisa gap penelitian, desain penelitian, itu seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka antara desain penelitian sama penelitian ini bisa looping. Jadi desainnya gimana, dilakukan penelitian, hasilnya bagaimana, hasilnya kok masih belum optimal, desain penelitian lagi gitu, looping. Sampai didapatkan yang sesuai keinginan. Atau kadang sesuai keadaan. Bagaimana nggak betul sesuai keadaan. Misal, penelitian tidak harus berhasil. Tetapi kalau yang di Indonesia kan seakan-akan tabu kalau misalnya penelitian gagal gitu kan. Sebenarnya tidak harus berhasil. Misalkan saya melakukan ini tadi,
kok misalkan melakukan ini tadi kok hasilnya kok tidak bagus misalkan. Oh ini. Tapi masih belum saya masukkan sini. Kemarin 1 bulan yang lalu ada suatu algoritma namanya info. Ininya apa itu kependekannya. Saya mencoba modif sedikit. Terus saya bandingkan dengan info. Hasilnya itu tidak sebagus yang info asli. Ketika kondisi-kondisi khusus. Tetapi hasilnya lebih reliable atau lebih masuk akal yang modif ini. Nggak apa-apa, tetap saya tulis dan saya coba submit di yang tadi yang sama dengan tadi ini. Yang terkait ini sama posisinya juga di Journal of Applied Geophysics. Dan saat ini under review juga, baru under review. Tinggal bagaimana cara kita membahas. Kenapa demikian? Biar nanti kalau ada orang yang mau melakukan itu, sudah tahu, oh kondisinya ini seperti ini. Gitu. Kalau misalkan ini. Oke, mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari yang hadir di sini. Mungkin nanti yang ingin ditanyakan dari para peserta bisa tunjuk tangan langsung ya. Ini juga mirip dengan ini juga kan sebenarnya. Kalau misalnya ada yang ikut topiknya dosen, topik penelitiannya dosen, biasanya kan seakan-akan kita tidak memerlukan ini. Karena kita sudah ikut topik penelitiannya dosen. Nah, sebenarnya Anda juga perlu melakukan ini juga untuk nanti membuat apa itu di latar belakang itu. Step by step itu. Buat latihan, nanti siapa tahu Anda setelah lulus ada yang minta ke universitas insya Allah negeri atau ke tempat lain. Iya, monggo. Jadi untuk nasib ini kan sebenarnya memang sangat sulit karena yang harus dilakukan sebenarnya kalau yang nggak hanya terjadi sama tapi ada misalkan apa namanya sebenarnya tidak hanya Kan pasti ada latar belakangnya kan masing-masing ini ya. Kalau yang sepengalaman saya sudah cukup. Tapi kalau misalnya Anda perlu menambahkan apa itu kolom lain, misalnya kelemahan, kelebihan, monggo. Atau misalkan bahannya apa. Kan kadang kalau yang di material kan kadang perlu misalkan bahannya komposisinya ini, terbuat dari ini, hasilnya nanti ini dipanaskan sekian, gitu kan perlu didetailkan gitu juga. Tapi kalau yang di ini saya ini tok cukup. Jadi ini sebenarnya apa itu tergantung bidang Anda. Untuk penelitian kan ada variasi. Nah, penentuan variasi itu kan biasanya dari beberapa data. Nah, untuk kita sendiri gimana? Di dalam suatu penelitian kan biasanya dikontrol oleh banyak variabel. Tinggal kita ngambil yang variabel yang mana. Kalau kita ambil semua variabel itu nggak mungkin. Nah,
terlalu luas. Misal seperti yang kasus tadi yang DSC tadi. Dari bahannya saja sudah nggak karu-karuan variasinya. Misalnya dari komposisi, misal yang dari buah apa gitu. Terus belum yang misalnya pemanasannya atau nanti pelapisannya bagaimana gitu-gitu. Variabelnya terlalu banyak, jadi biasanya cukup diambil 1 atau 2 variabel. Mana yang sekiranya yang mau Anda tonjolkan? Tergantung itu. Ini mirip dengan ini loh Mbak, kalau misalkan Anda beli jilbab gitu kan pasti punya pertimbangan khusus. Ada yang penting murah, terus biar bisa gonta-ganti tiap hari gitu. Terus ada juga yang pengennya yang tinggal pakai sehingga yang jilbab apa itu mahal sedikit nggak apa-apa kan gitu. Jadi tergantung Anda ngambil yang segimana. Mungkin dari pertanyaan ini mungkin masih ada yang belum gimana sih caranya ya atau gimana kita memulai itu kami variabel itu juga biasanya teman-teman masih bingung. Kalau dari sini belum ada saya bacakan yang begini. Jadi ini ada yang ini jadi untuk mendapatkan kira-kira kita dapat mendapatkan apa Untuk yang terkait paten saya tidak bisa jawab karena saya masih belum pernah mencoba ke sana. Saya masih riset-riset dasar. Saya belum pernah mencoba sampai ke paten. Kadang kalau yang misal ketika melakukan penelitian gitu, kata beberapa orang ini sebenarnya bisa dipatenkan gitu. Cuman saya itu mikirnya gini juga. Kalau misalnya ini saya patenkan, terus siapa yang apa itu membeli atau yang menggunakan? Kalau tidak ada yang itu kan juga rugi juga sebenarnya. Paten kan sekian tahun harus diupdate kan kalau nggak salah ya. Ada banyak apa itu paten di ITS itu. Misalnya, tapi berapa persen yang laku atau yang digunakan orang? Tapi kalau untuk yang ini, untuk track record penelitian supaya penelitian setiap mengajukan penelitian diterima, sebaiknya tetap dilakukan paten itu. Cuman saya masih belum sampai ke sana. mungkin mungkin ada yang tahu apa sih jadinya paten mobil komputer. Ada yang ingin coba kenapa kok paten itu begini dan begini. Jadi nggak tahu bisa menyampaikan pendapat. Gimana Pak? Sebenarnya bedanya itu apa? Kalau saya pribadi masih belum paham jelas ini apa itu bedanya apa. Karena pernah ada teman itu yang bisa menyelesaikan beberapa persamaan yang matematika atau Maple itu nggak bisa menyelesaikan, tapi teman ini bisa. Terus ketika dikomparisikan dengan numerik, cocok. Itu ketika mau dipatenkan itu katanya harus dalam bentuk produk. Jadi tidak bisa dalam persamaan kemudian dipatenkan. Gitu. Pernah ada diskusi dengan teman seperti itu. Yang kebetulan sekarang labnya Mbak Yumia sama Mbak Umi.
Pak Ali Yunus Rohedi. Biasanya paling nggak dalam bentuk produk, umumnya seperti itu. Kalau yang terkait metodologi, saya masih belum tahu. Meskipun beberapa orang yang di lab-lab material, misalkan metodologi memurnikan pasir, gitu bisa. Iya, ada. Iya, ada. Cuman kalau misalnya kalau yang seperti persamaan tadi terus memakainya gimana itu? Terus sama software tadi misalnya metode AI itu umumnya juga tidak dipatenkan, dipublikasikan. Umumnya. Gitu Mbak, sebatas sepengetahuan saya seperti itu. Jadi begitu. Ini penanya dari Mas Muhammad Abdul Malik. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Junaidi. Saya bacakan, Pak izin bertanya, minimal berapa jumlah paper review untuk penulisan tesis? Apa? Minimalnya untuk penulisan tesis. Gitu. Menurut saya kok tergantung kebutuhan sebenarnya. Nggak ada minimalnya atau maksimalnya. Kadang ada yang dalam satu tesis itu bisa 100, bisa 50. Tapi kadang juga 15 tok cukup. Yang sekiranya berkaitan. Nggak usah dipaksa-paksakan. Nah, kalau misalkan ada minimal maksimalnya, misalkan penelitiannya tersebut benar-benar baru gitu. Cari literatur juga sulit. Pernah teman di instrumen itu ya, dia ngalirkan fluida, air, ini mengalir, dan ternyata ini bisa menghasilkan beda potensial yang bisa menghidupkan LED. Yang sekian volt itu, yang kecil itu. Nah gitu eksperimen seperti itu, dasar teorinya paling ya yang berkaitan dengan geo, bahwa apa itu potensial listrik itu bisa dihasilkan dari perubahan pressure atau perubahan aliran fluida yang mengalir. Terus nanti ya dihubungkan dengan kelistrikan. Nah kalau seperti itu kan juga sulit untuk mencari literatur. Kalau sampai ada patokan 50, 100, kasihan mahasiswanya. Ya yang sekiranya berkaitan saja. Sepengetahuan saya seperti itu. Ya, itu untuk berlaku juga untuk disertasi dan lain sebagainya. Iya, Mbak. Jadi memang kondisional, tergantung apa yang dicari. Tergantung permasalahan. Iya, tergantung topik permasalahan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat, baik yang di Zoom maupun yang offline, karena masih ada waktu. Setiap orang memiliki cara yang berbeda sebenarnya, Mbak. Tidak harus seperti ini. Cuman saya pribadi menikmati dengan cara seperti ini. Saya buat matrik gitu. Ya, baik Mbak Laili. Ini menyampaikan pertanyaan. Ya, terima kasih Mbak Vika. Izin bertanya Pak Sungkono, kalau tadi kan terkait dengan bagaimana penulisan paper dan sebagainya. Lalu yang saya belum tahu itu bagaimana ya Pak cara memilih
di mana kita mau menerbitkan jurnalnya itu, menerbitkan papernya itu. Ini pertanyaan yang tidak ada itu bagaimana kita tahu bagaimana caranya kita mengetahui jurnalistik bagian dari kita. Oh gitu. Oh untuk yang ini dah, untuk yang ini kira-kira enaknya dipublikasikan di mana? Iya Pak, supaya ya masuk gitu. Terima kasih. Biasanya saat kita riset terus tadi ada perencanaan tadi, terus kemudian hasilnya seperti apa. Kalau sekiranya novelty-nya itu tinggi, sebaiknya cari yang jurnal-jurnal kisah. Nah, untuk bisa mengukur novelty ini biasanya yang melakukan riset itu. Biasanya. Itu pertama. Kedua, misal ini, jurnal-jurnal yang berimpact bagus, atau Q1, Q2 tadi, kan banyak sekali. Maka sebaiknya pilih jurnal-jurnal yang spesifik. Itu biasanya lebih bagus. Misal, kalau yang berkaitan dengan ilmu komputer atau yang berkaitan dengan algoritma bisa di yang kalau yang di kasus saya tadi misalnya yang berkaitan dengan geofisika sama komputer di Computer and Geoscience misalnya. Atau kalau yang berkaitan dengan murni geofisika bisa di Geofisik Jurnal Internasional atau di Journal of Applied Geophysics gitu. Sebaiknya hindari yang jurnal-jurnal yang memiliki skop yang terlalu lebar. Misal, International Journal of Engineering, gitu-gitu kan, skopnya terlalu lebar kan, seperti palu gada, lo butuh gua ada. Terus dulu itu, di tahun berapa itu, banyak-banyak jurnal yang namanya itu internasional sama ada engineering-nya. Dan ini ternyata berbayar dan korbannya banyak dari Indonesia. Memang cepat, mudah masuk situ dan sempat Scopus. Akhirnya sekarang kalau nggak salah discontinue. Biasanya kalau yang jurnal-jurnal ada internasional terus ada kata engineering-nya, kebanyakan tapi tidak semuanya. Yang jurnal-jurnal yang nggak jelas. Yang ada teman yang nulis yang namanya Agnes Monica dari apa gitu. Tapi nulis terkait data satelit peta SRTM gitu-gitu. Diterima gitu. Tanpa melalui review. Biasanya jurnal yang sudah masuk ke situ mau ditarik itu nggak bisa. Sering kan. Kan kadang kan kita kan kalau di dalam misal saya sampai di jurnal A gitu. Kok terlalu lama gitu kan biasanya bisa kita reject atau bisa kita tarik. Kalau misalnya kita merasa tidak nyaman gitu atau kita tidak yakin dengan itu kalau yang jurnal-jurnal yang nggak jelas tadi itu nggak bisa ditarik seperti itu, tetap akan dipublikasikan. Padahal idealnya biasanya kalau yang di ini di listnya BEL itu ada BELL yang di internet ada loh banyak. Biasanya kalau saya pribadi di Simago. Cari aja yang Q2 ke atas, aman itu biasanya. Kalau yang Q3 ke bawah biasanya agak-agak riskan.
Ya, mungkin seperti itu Mbak Lain. Apa sudah menjawab? Oh iya. Sepertinya dari Zoom sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Untuk yang hadir di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Mumpung ini ada Jadi ini itu benar-benar di pohon dimaksimalkan atau ini disusulkan. Mungkin umpamanya bisa memberikan satu step biar nanti bisa sendiri. Oh iya. Iya, Mbak. Saya sebenarnya masih belum Mbak. Misal kan kita yang untuk berkasih sendiri alur kali yang pertama saya belum gimana terus untuk syarat-syarat apa saja yang harus kami penuhi yang bisa kami siapkan dari awal. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, karena ini masih ada bagaimana menuju semuanya para menentukan pandangan ke depan untuk mempersiapkan tidak ada di mereka. Apa yang perlu disiapkan dari awal atau maksudnya itu biar di belakang Satu-satu aja dulu, Pak. Untuk yang pertama tadi apa? Terkait alur apa saja apa yang harus yang harus disiapkan. Umumnya kalau yang di Springer, Elsevier gitu-gitu, draft sama tabel sama gambar itu dipisah umumnya. Ya. Tabel biasanya mereka minta Excel. Per tabel satu file. Umumnya. Gambar itu juga gitu, per gambar satu file. Satu file. Biasanya kalau gambar mereka minta di atas 300 dpi. 300 dpi. Di atas itu. Jadi 300 sama dengan apa itu? Lebih besar sama dengan 300 dpi. Kalau di bawah itu mereka nolak biasanya, minta untuk direvisi gambarnya. Tabel apa itu yang gambar-gambar grafik-grafik juga gitu. Mereka mintanya itu segitu. Tuh. Terus biasanya butuh highlight. Highlight itu yang berisi yang mewakili apa itu 3 kalimat pendek atau 3 sampai 5 kalimat pendek yang mewakili isi ya. Kalimat pendek 3 sampai 5 kalimat pendek. Kalimat loh ya, bukan kata loh ya. Kalau keyword tadi kan kata. Ini kalimat yang mewakili isi. Biasanya kalau di jurnal-jurnal seperti itu, Mbak. Dan nanti kalau sudah di-submit, biasanya nanti dapat reviewer atau apa itu direview gitu, dikembalikan gitu biasanya. Kalau yang Elsevier itu biasanya 3 bulan. Dari Anda submit ke Anda dapat hasil reviewer itu umumnya 3 bulan, maksimalnya 3 bulan. Terus Anda dikasih waktu untuk merevisi itu juga maksimalnya 3 bulan. Lebih dari itu minta di reviewer, minta di submit dari awal. Nah, itulah kenapa saya lebih suka submit di seperti Elsevier gitu
daripada submit di jurnal-jurnal Indonesia. Karena di jurnal-jurnal Indonesia itu relatif nggak jelas. Kenapa kok nggak jelas? Misalkan yang di IJOK itu yang di jurnal geologinya, yang di ini, yang di ya salah satu di apa itu terbitannya apa itu Indonesia juga, orang-orang Indonesia juga, Badan Geologi kalau nggak salah. Saya submit sekarang, itu 2 tahun kemudian baru dapat hasil review. 2 tahun kemudian. Ketika saya submit di situ, nyoba submit di situ, selama 1 tahun nggak dapat ini hasil review, saya coba tanyakan, nggak ada balasan, saya email ulang untuk saya tarik, nggak ada balasan juga, langsung saya submit di tempat lain. Nah, di tempat lain itu accepted, sudah publish dalam waktu 1 tahun. Yang IJOK tadi baru ngasih hasil review. Ya, saya langsung bilang gini loh, Bu, ini kan sudah Bu atau Pak, ini kan sudah 2 tahun. Terus saya sudah tanya ke Ibu atau Bapak, perkembangannya gimana, nggak ada balasan. Terus saya apa itu withdraw atau saya ini apa itu tarik, juga nggak ada balasan. Dan akhirnya saya submit di sini dan ini hasilnya sudah dipublish. Kamu bilang gitu. Hampir sebagian besar apa itu jurnal-jurnal di Indonesia seperti itu. Mirip ketika misalnya Anda ketika ada suatu permasalahan, ngemail dosen-dosen yang ada di Indonesia, itu jarang dapat balasan. Berbeda kalau misalnya Anda punya permasalahan, terus tahu kok ada peneliti dari luar negeri yang fokus di situ, Anda email itu biasanya baru itu kadang hitungan jam itu sudah dapat balasan. Ini kondisi real di kita seperti itu. Pernah saya membutuhkan apa gitu, email nggak dibalas ke ini ke terkait yang dari Indonesia tadi. Ketika saya mencoba email yang di ini yang Portugal itu, yang Pak Santos itu dibales langsung, malah seakan-akan sebagai rekan diskusi gitu. Tolong jangan panggil saya Prof, kita kan rekan. Terus saya juga dikasih softwarenya juga, mencoba analisa itu, terus nulis draft paper bareng gitu. Dan malah yang ngajari saya nulis awal ya itu Pak Santos itu, Montero Santos itu. Kalau nggak salah H indeksnya sekitar 30-an. Pak Montero Santos. Padahal kalau yang terkait geofisika itu jarang bisa tembus segitu, 30-an. Bagus. Nah gitu. Ini kondisi real di kita. Padahal katanya ilmu itu al ilmu bila amalin kasajarotin bila amarin. Katanya kan gitu. Ilmu itu kalau tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, salah satu mengamalkannya itu yang ngajari orang atau balas pertanyaan ya anu tadi. Tapi juga kadang ada yang berkelit gini. Lah saya project itu kan juga mengamalkan ilmu. Dan nanti kalau misalnya Anda ini ada yang seperti Mas Safaat yang jadi dosen, ingat bahwa tugas kita itu tridharma pendidikan. Itu ada ngajar, ada pengabdian masyarakat, ada penelitian atau publikasi. Nih, jangan sampai karena project luar Anda nggak ngajar. Itu biasanya efeknya
di di keluarga. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena gini, berapa orang yang kita didolimi karena terlalu sibuk proyek. Orang-orang yang tidak diajar, yang idealnya diajar, tapi tidak diajar. Pertama itu. Kedua, kira-kira orang-orang yang didolimi ini ikhlas nggak? Aku kuliah kok ora leh ilmu apa-apa. Aku kuliah kok nggak dapat ilmu apa-apa. Ikhlas nggak kira-kira? Umumnya enggak. Dan ini bisa jadi berdoa sesuatu yang nggak baik. Padahal ini digaji kan untuk penelitian, pengabdian, dan ngajar. Bisa jadi duit yang sudah dibayar oleh ITS atau negara ini karena tugas tidak diselesaikan secara benar, jadinya duitnya duit bener atau duit nggak bener jadinya. Meskipun ini sebenarnya gaji yang kita terima loh ya, gaji yang ini loh. Kerjaannya kan kerjaan halal kan sepertinya kan, ngajar gitu-gitu. Cuman kalau kondisi tadi itu, kadang gitu ketika ngopi gitu, kadang saya mikirnya gini, jangan-jangan saya sebagai pengajar di sini itu jangan-jangan saya bersikap seperti Durno gitu. Tahu cerita Durno di pewayangan kan? Menyesatkan banyak muridnya. Ketika ngajar pilih kasih, bahkan mengorbankan murid yang lain, bahkan mau membunuh murid yang lain untuk anaknya. Kalau misalnya baca di pewayangan gitu, kadang gini-gini ya. Dan beberapa kondisi di pewayangan itu ternyata juga ketika dinyatakan ada gitu. Saya kira nggak ada. Oh, ternyata ada, mirip-mirip di pewayangan itu. Ya, sudah Mbak, sepertinya Mbak, cukup sepertinya. Terus yang nomor 2 tadi? Biar perjalanan dalam menyelesaikan bisa berjalan kita belum Sebenarnya terkait ini tujuan. Sebenarnya ini tujuannya apa? Anda kuliah S2 tujuannya apa? Anda kuliah di fisika misalnya tujuannya apa? Anda ngambil optik tujuannya apa? Opto LK tujuannya apa? Jangan sampai loh ya, misalkan ada kejadian itu, misalkan dia ngambil bidang A gitu, tapi pengennya kerjanya di bidang B. Ini kan aneh itu. Tujuan. Saya dulu ini Mbak, yang saya ini pertama tujuan, terus kemampuan saya apa? Saya dulu melihatnya, saya itu suka terkait penurunan persamaan, sebenarnya matematik gitu. Terus saya sama ibu saya diminta jadi dosen saja. Makanya saya S2. Terus lagi, bidang di saat itu yang mungkin membutuhkan dosen itu
teori sepertinya butuh dosen juga, tapi jelas saya kalah sama Pak Heru. Karena Pak Heru itu, dulu itu, ketika misalkan kami punya problem gitu, permasalahan gitu, bos, ini gimana kalau permasalahannya ini? Jawabannya ada di buku ini, halaman ini. Jadi itu buku berjalan Pak Heru itu. Ya saya tahu diri lah, gitu kan. Maka ya satu-satunya jalan di GEO. Di GEO ada beberapa teman yang pintar juga, tapi apa itu ya nggak sepintar Pak Heru gitu. Tuh. Saya membuat peta seperti itu dulu. Nah, dan ini tentunya juga ada semacam barrier atau penghalang dalam atau ini apa itu godaan. Saat S2 pertama kali di semester 2 awal itu tiba-tiba ada teman yang satu grup dulu mailis. Sekarang ya grup misalkan mirip grup himpunan mahasiswa geofisika Indonesia gitu-gitu yang share terkait keilmuan gitu Mbak. Tuh kadang kita kan diskusi gitu di situ, tiba-tiba itu ngirim rekomendasi untuk agar saya ngelamar di perusahaannya dia gitu. Ngelamar di perusahaan yang dia kerja di situ. Itu tahun 2008-an kalau nggak salah. Situ gaji sekitar 8 per bulan. Terus saat ke lapangan ada gaji sendiri. PP pesawat sudah ditanggung. Sistemnya 3 minggu kerja, 2 minggu off. Kalau 2 minggu ini misalkan kita kerja, itu dihitung lembur gitu-gitu. Ketika saya hitung-hitung, lumayan hasilnya. Ini kadang di Malaysia, kadang di Thailand, kadang di Filipina. Ini ya. Saya curhat ke orang tua, kan saya kan tergoda, sempat tergoda gitu. Orang tua jawabannya apa itu simple. Sudah, S2-nya diteruskan saja. Gitu toh. Tapi ya itu tadi, tujuannya apa gitu. Ini harus disesuaikan dengan ini. Ya mirip catur itu loh, Mbak. Nyusun strategi. Oh, ini kira-kira gimana gitu. Gitu. Kalau misalkan kalau yang di fisika sepertinya kalau yang masih kurang kan fisika medis. Sepertinya geo sama ini sepertinya instrumen kelihatannya. Instrumennya sekarang mahasiswanya banyak kan. Yang TA di situ banyak. Gitu. Saya dulu cara saya gitu, Mbak. Terus ada lagi, Mbak? Oh ya, saya sempat di teori 2 semester kalau nggak salah. 2 semester sempat mau tugas akhir terkait neutrino dalam perlambatan apa itu lapisan bumi. Karena Pak Maki cabut ke Jerman dan tidak kembali, saya email juga nggak ada balasan. Akhirnya saya banding setir pure ke G. Gitu Mbak ceritanya. Tujuannya apa? Sama kira-kira kemungkinannya gimana? Terus Anda ketertarikannya apa? Nah ternyata di Geo kan persamaan-persamaan toh. Banyak persamaan juga. Saya dulu sempat tertarik di material juga, tapi ketika ambil kuliah 1-2 kok nggak ada persamaannya, nggak menarik. Akhirnya nggak itu. Karena ya tadi saya tidak nyaman kalau tidak ada persamaan-persamaannya. Terus ada yang lain, Pak?
Mungkin Pak Sungkono ada. Saya cukupkan sekian, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sungkono. Jadi kesimpulannya adalah penelitian itu penting, teman-teman. Desain penelitian itu penting, terutama bagi teman-teman yang ingin memulai penelitiannya. Jadi bagaimana mendesain penelitian itu supaya penelitian ini menghasilkan impact kepada sekitar. Dan nah kemudian dari penelitian tersebut itu kalau bisa kita mencari novelty penelitian itu, yang mana novelty itu merupakan kondisi yang sudah ada dengan kondisi ideal. Nah, lalu untuk mencari review paper sebelum menulis itu utamakan spesifikasi jurnal terlebih dahulu. Kemudian sesuaikan dengan topik dan cari yang memang diperlukan. Nah, kemudian untuk desain penelitian ini perlu juga adanya analisa kondisi saat ini dari paper-paper yang ada, baik itu dari metode, kelebihan kekurangan. Nah, dari analisa tersebut dibuat matriks sehingga terbentuk penelitian tersebut, sehingga kita lebih mudah untuk menjalankan penelitian tersebut. Ya. Ya mungkin sekian kesimpulan dari saya. Untuk selanjutnya, mari adakan sesi bersama. Sekian dari saya. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir secara offline maupun online di meeting. Semoga acara workshop yang pertama ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Saya mewakili komunitas STPRO, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama diselenggarakannya acara. Mari kita tutup acara ini dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.